Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang ada di samping saya adalah Jovita Karen. Selamat malam, Jovita. Selamat malam, Kak. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak sejauh ini? Pernah, sekali. Apa ceritanya? Jadi waktu itu aku lagi syuting. Terus lokasi syutingnya emang lumayan seram, bisa dibilang. Terus namanya juga anak-anak ya, nggak anak-anak sih maksudnya ya, namanya juga seumuran aku gitu. Kita lagi bercanda-canda, emang berisik, ramai kan. Kita berisik, terus mungkin kurang sopan. Nah, terus teman aku itu pas banget lagi maghrib kesurupan. Kesurupannya gimana? Jadi itu lagi maghrib kan, kita lagi pada break makan malam. Aku ke mobil tuh, terus pas aku lagi ke mobil, pas banget mobil temen aku ini parkir di belakang aku. Pas aku ke mobil ini, aku kira mereka lagi bercanda-canda kan. Aku kira dia manggil aku itu karena bercanda. Ternyata itu lagi kesurupan dalam mobil, tapi kan karena kaca ditutup aku nggak dengar kan. Jadi cuma ngeliat dari luarnya doang. Nah aku kan kayak, ngapain sih orang bercanda maghrib-maghrib? Apa yang kamu lihat? Dia gimana keadaannya? Dia lagi berempat kalau nggak salah sama asistennya. Itu ya gitu lagi teriak-teriak gitu, cuman aku pikir lagi ketawa. Gitu, jadi aku yang kayak gimana? Dengar gak dia ngomong apa? Gitu? Enggak, aku gak dengar karena masih ketutup jendelanya. Gitu kan, terus teriak-teriak gitu. Pas aku mau pergi, baru dia buka pintu mobil, temennya ini yang satu. Dia buka pintu mobil, terus udah baru kedengeran teriak-teriak kayak gitu. Aku langsung panik dong lah, ini orang kenapa gitu. Ternyata kesurupan, habis itu baru deh yang lain pada dengar kru-kru gitu pada ngumpul, terus diobatin. Dan setelah itu gak balik lagi kan? Apanya? Yang masukin ke ya? dalam. Enggak balik lagi. Tapi gitu deh hawanya jadi kayak udah gak enak gitu, udah beda. Syutingnya juga tertunda kan. Keganggu Lumayan pasti lama, ya? iya. Tapi setelah itu jadi percaya gak dengan hal mistis? Emang percaya sih, dari awal juga percaya. Tapi aku tuh tipe orang yang kayak, bodo amat gitu. Iya. Tapi setelah kejadian itu jadi lebih menjaga. Jadi hati-hati ya? Iya, lebih hati-hati. Terima kasih, mudah-mudahan malam hari ini kamu juga hati-hati ya. Kita kan gak pernah tahu nih apa yang akan terjadi. Tapi kita segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku mengguna-guna teman kerjanya sampai meninggal. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ferry. Silakan. Selamat malam, Ferry. Selamat malam. Oke, apa yang mau Mas Ferry ceritakan pada kami? Saya merasa dendam dan marah. Saya minta bantuan ke orang pintar untuk menyantet rekan kerja saya yang telah menyantet saya. Gimana? Jadi Iya. dia menyantet Mas Ferry. Ya, sebelumnya dia telah mengguna-guna saya. Saya marah, ya. Jadi saya balas dendam. Tahu dari mana kalau dia yang melakukan itu? Karena saya tahu dia yang iri ke saya. Karena saya kerja di perusahaan yang tiba-tiba saya naik, dia selalu iri saya. Oh, jadi selama ini memang selalu iri. Iya. Jadi Mas Ferry menduga dia yang mengirim guna-guna. Iya, memang dia. Memang dia. Memang dia. Kata siapa? Saya yakin karena dia yang selalu mengiring saya. Tapi ada buktinya. Ada. Apa buktinya? Saya bawa barangnya. Jadi dia mengirim guna-guna dan ada buktinya kalau dia melakukannya. Iya. Oke. Karena sakit hati, Mas Ferry ke orang pintar. Iya. Untuk mengirim balik. Iya, benar. Lalu dia kondisinya seperti apa? Setelah saya santet guna balik lagi, dia sakit. Setelah beberapa kemudian meninggal. Sampai meninggal? Iya. Kondisi meninggalnya karena apa?
saya juga dibantu sama orang pintarnya. Nah, akhirnya dia jangan merasa sakit dari rasa dia terus menerus meninggal mendadak. Sakit apa? Sakit seperti gimana? Sakitnya dia sampai kayak ada kayak cacar atau bentol-bentol kayak gitu. Bentol-bentol sekujur tubuh. badan, Iya. sekujur tubuh. Iya, Sampai meninggal. sampai meninggal. Tujuan Mas Ferry datang ke sini untuk apa? Karena saya setelah dia meninggal, arwahnya sering menghantui saya. Pada saat menghantui, ada pesan yang disampaikan. Saya cuma pengen, saya merasa terganggu gitu. Jadi saya pengen dilepaskan gitu dari pengaruh. Oke, saya mau tanya nih, sosok yang menghantui itu seperti apa ya? Bentuknya wujud teman Mas Ferry? Bentuknya itu macam-macam, dari bentuk kesurupan nenek-nenek, kayak kakek. Nenek, kakek-kakek, tapi Iya. nggak ada yang menyerupai bentuk temannya Mas Ferry. Enggak. Oke, kami akan mengajak Mas Ferry untuk langsung ketemu dengan sahabat kami ya. Nanti Mas Ferry bisa ceritakan semuanya dan kita cari tahu sebenarnya ada apa enggak hubungannya dengan meninggalnya teman Mas Ferry ini. Iya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ferry, dengan tanggal lahir 11 Februari 1978, saya melihat ia menjadi korban kejahatan dari seseorang yang iri padanya. Akibat dari kejadian tersebut, saya melihat adanya balas dendam atas segala sakit hati yang dirasakan oleh Ferry. Dari kejadian tersebut, saya mencoba merasakan korban yang telah dicelakai oleh Ferry menjadi lemah dan tidak memiliki kekuatan. Saya melihat ia kini dihantui oleh sosok yang sangat ia kenal. Saya melihat Ferry di dalam buku kehidupan ini, sosok pria berwajah rusak. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Kamu mencium bau aneh gak sih? Cium. Kamu? Iya, aku dari tadi merasa baunya nih nggak kayak biasanya sih. Bau apa ini ya? Nggak tahu. Ada bau yang tajam gitu. Mudah-mudahan tidak terkait dengan partisipan kita pada hari ini ya. Ya. Ferry, dengan tanggal lahir 11 bulan 2 1978. Ya. Mas Ferry ini dendam karena dia diguna-guna oleh teman kerjanya yang iri. Dan akhirnya Mas Ferry datang ke orang pintar untuk membalas guna-guna tersebut. Temannya itu sampai meninggal dunia dengan kondisi kulitnya bengkak-bengkak seperti secer air. Dan saat ini ada sosok gaib yang sering menghantui Mas Ferry. Dicurigai bahwa sosok gaib itu berkaitan dengan meninggalnya teman Mas Ferry itu. Makanya datang ke sini supaya bisa melepas semuanya, yang hidup lebih tenang dan normal. Begitu. Nah, gimana Roy? Tanggapan dan pendapat kamu? Ya, jadi tanggapan saya tentang Mas Ferry, saya merasa bahwa Mas Ferry selalu dihantui rasa bersalah dan merasa ketakutan karena diteror, ya kan? Ya. Dan saya merasakan juga di dalam tubuh Mas Ferry bersemayam kata-kata negatif terus terhadap orang lain. Maaf, saya harus katakan ini semua tentang kamu. Jadi Mas Ferry selalu di underestimate sama beberapa orang. Maksudnya Mas Ferry selalu tidak dipandang sebelah mata oleh orang banyak. Apakah itu betul? Betul. Gimana perasaan kamu dipandang sebelah mata? Rasanya nggak enak banget. Apakah ini juga memicu kamu untuk melakukan satu kegiatan yang bersifat supranatural? Ya, Termasuk itu juga. benar ya. Saya melihat lagi, masuk lagi, dan masuk lagi.
Apa yang kamu lihat? Dendam ya. Saya melihat dendam tidak berkesudahan. Sangat-sangat dahsyat sekali dan mengerikan sekali. Dalam penglihatan batin saya, di tubuh Ferry selalu ngomong, gue kayaknya bukan siapa-siapa, gimana dong? Selalu pertanyaan-pertanyaan yang negatif. Apakah itu betul? Betul. Saya ingin kamu ubah dulu sementara karena frekuensinya itu ada di bawah. Kalau frekuensinya sekarang di bawah, hantu-hantunya gampang masuk. Jadi saat merasa tertekan, depresi, stres, kecewa, disitulah frekuensi yang mudah dimasuki oleh sosok gaib gitu ya, Roy? Betul sekali. Kalau kamu Ferry mau teriak aja langsung. Kalau mau nangis aja langsung. Kalau kamu mau melakukan hal yang menurut kamu sebel sama satu orang. Ya saya kecewa sama teman saya. Namanya siapa? Namanya Kecewa kenapa, Mas? karena saya kerja dengan secara normal tanpa ada macam-macam, tapi dia kenapa mengguna-guna saya? Tahu dari mana nih kalau dia guna-guna kamu? Karena dia yang sering tidak suka sama saya. Tapi tidak suka bukan berarti dia kirim guna-guna kan? Enggak, saya tahu kok dia sama dia. Hanya perasaan, Ya. isinya Mas Ferry. Memang dia, saya udah tahu dia emang. Saya melihat Ferry bulan 11/2/1978. Kamu bilang tadi guna-guna ya? Iya, Dan sekali lagi saya nanya, tahu dari mana? saya tahu langsung dia yang melakukan. Taunya dari Dia mengaku. Dia mengaku. Saya Mengaku? paksa. Iya, Dia ngaku gimana? karena dia tidak suka dengan saya. Lah, dia mengaku kalau dia kirim guna-guna Iya. ke Mas Ferry. Iya, Dia bilang gitu. iya. Dia bilang gimana? Karena saya tidak suka dengan kamu, saya guna-guna kamu. Gitu. Mas Ferry-nya sampai gimana kondisinya karena Waktu itu saya pernah sempat diguna-guna juga sama dia kan, karena ada luka kecil ya keluar dari badan? di balik kasur saya. saya mencoba melihat Ferry. Sebenarnya juga Ferry ya, mohon maaf. Kamu juga negatif loh orangnya. Selalu berprasangka buruk dan tidak ada semacam kedamaian. Itu menurut saya. Tapi menurut mata batin kamu memang Ferry ini sebelumnya diguna-guna oleh temannya itu kan? Enggak sih. Enggak ya? Salah persepsi. Kamu ngeliatin bintang tamu saya hari ini? Itu Pak. Ini kesurupan. Iya. Coba dia ngeliatin aku. Ya, dia ngejar kamu sih. Kayak sih. Hitam ya. Stroke. Dia. Kita kalau mau lempar-lempar. Kalau di Virgin Kalau misalnya kamu merasa diserang, kamu Iya. bisa pakai itu. Oh, pakai dia. Kalau pas lagi diserang. Enggak apa-apa. Stop! Sampai situ. Kita kesini. Kamu makhluk halus apa sih? Saya dari hutan belantara. Hah? Saya dari hutan belantara. Dari hutan? Hutan mana? Hutan yang jauh di sana. Ngapain kamu kesini? Saya ingin anak ini sebagai tumbal. Anak ini yang punya badan ini, Ya, kenapa dia harus dijadikan tumbal? karena dia telah mencelakai dan telah meninggal buat orang. Bikin meninggal orang. Iya, Tapi kamu yang membantu dia kan?
Ya saya ingin buat senang juga. Stop. Kok ada yang nangis ya di penonton kita? Saya dengar suara nangis ya, ada yang nangis ya? Siapa yang nangis? Kenapa? Hah? Kak? Para penonton kita kenapa nangis ya dia ya? Kalau nggak kuat boleh turun yuk langsung. Masih kuat. Bisa dilanjut. Kamu open dia kan? Saya ingin gunting rambutnya. Boleh? Dia tiba-tiba datang ke sini bawa jimat ya? Enggak, saya mau gunting dan kaca. Dan sisir. Apakah kamu yang punya badan ataupun siapapun yang masuk di sini, saya ingin bertanya. Bawa barang spiritual ya? Iya, bawa. Pergi kamu. Bangun mas. Bangun dulu. Bangun dulu yuk. Kamu membawa sesuatu ya? Di badan kamu. Bawa. Saya boleh lihat kau? Bawa apa mas? Bawa aja audio. Lepas. Saya minta air kembang juga. Mohon maaf ya, Ferry. Saya orangnya memang tegas dan nggak mencela-mencela. Saya lakukan di sini untuk tujuan kamu jadi baik ya. Jadi entah apapun yang saya lakukan di sini, kamu harus tetap pasrah dan balik ke keinginan awal hidupnya ingin normal kembali. Dan satu fakta menarik adalah ternyata temennya tidak meninggal dibuat Ferry. Ternyata kecelakaan ternyata Gak ada hubungannya sama Ferry. sama sekali tidak ada. Ternyata si Ferry ini bukan pelaku. Yang kita kira Ferry adalah pelaku mistis. Ternyata nggak kena badannya sendiri. Oh iya, dia kirim guna-guna ke orang sebenarnya nggak kena. Nggak kena. Justru malah dirinya sendiri yang dihantuin sama sosok gaib itu. Betul sekali. Itu yang saya lihat dengan jelas-jelasnya. Jadi dia itu ternyata saya pikir dia itu yang melakukan magic. Ternyata dia adalah melakukan magic tapi nggak nyambung. Oh, Boleh saya Balik lihat nggak alat dia sendiri. ritualnya? Silakan. boleh silakan dia. Duduk dulu. Kamu jangan takut. Oh ya kalau takut masa lihat matanya ya. Jovita Care. Jovita Karen. Itu ada foto perempuan, Foto perempuan laki-laki. itu. laki. Oh, Foto, laki. foto siapa ya? Foto teman saya. Yang Mas Ferry guna-guna? Iya. Boleh dipraktikkan kah? Seperti apa dan apa? Mas Ferry. Mas Ferry. Kamu nunduk sama saya. Saya tidak akan menyakiti kamu. Semua yang ada di dalam badan kamu, makhluk siluman, kamu harus tunduk sama saya. Kamu tunduk sama saya. Sini. Saya akan berbuat baik buat kamu. Mas Ferry, yang punya tubuh ini udah gak mau sama kamu. Yuk, ikut saya. Ikut saya.
dia ikut ya. Terserah dia mau ngapain. Sampai capek dulu. Dia ada kecenderungan attack orang loh. Iya, dari tadi nih. Tadi kayak tiba-tiba dia ngeliat sesuatu jadi nangis kayak gitu. Kamu harus nurut sama saya. Yang di badannya Ferry. Kamu takut sama Sini ikut saya minta baik-baik ya. Saya minta baik-baik ikut saya. Ini jadi sebenarnya sosok gaib yang dikirim untuk guna-guna orang gak nyampe, tapi justru malah masuk ke badannya dia. Iya. Ingat kan sebelum kita melempar arang dengan tangan kita, kita Ini ada bentrokan energi lagi. iya ada bentrokan energi lagi di sini. Ini serah dia mau ngapain nanti sekarang. Tinggal tunggu capeknya. Ikat. Dia nyerang loh. Dia attack juga. Sini. Ikut saya sini. Sini. Saya nggak mau main kasar ya. Tapi kalau kamu kasar sama kita, kita akan kasar balik. Kayak dia ngeliatin. Bawa ikut lakban. Lakban kakinya juga ya ntar ya. Berdiriin dulu. Bisa nggak? Celananya kebuka tuh. Sekali lagi kita nggak ada niat dan nggak ada tujuan untuk menyakiti partisipan, tapi karena dia punya kecenderungan Menyakiti orang lain. menyakiti dan menyerang siapapun di sini, maka dengan berat hati terpaksa dia harus diperlakukan seperti ini supaya dia bisa lebih tenang. Sabar ya. Jangan gini. Kita sama-sama manusia ya. Kamu dimasuki oleh makhluk halus dan saya. Kamu yang tenang dan rileks. Ya. Rileks ya. Kalau kamu udah bisa ikutin saya, pasti kamu akan tenang. Saya butuh air. Dia minum. Tenang ya. Ikutin kata-kata saya ya. Tenang. Apakah saya boleh cleansing kamu? Boleh? Boleh? Mohon maaf sekali ya.
Ini ada bentrokan lagi ya, Roy. Roy, belatung. Gimana? Ih, Sumpah, itu dari mana? sih. Di mana? Ini belatung. Oh my god. Iu. Sumpah, terbang-terbangan dong. Ada banyak. Sumpah, terbang-terbangan. Saya minta where's my sisir? Sisir. Wait. And bola. Berubah. Lebih rapi kan? Ini baru pertama kali loh kamu melakukan hal seperti ini ke partisipan. Yes. I love the new one. Berubah banget penampilannya. Dengan tampilan gini, dia nggak bakal attack orang. Percaya nggak? Oh, itu pengaruh ya? Aja aja sendiri. Lebih rapi sih. Dan kita akan bahas ini. Air kembang ini untuk apa, Roy? Ntar kembali sini juga. Kok merasa ada kayak belatung jalan-jalan di kepala gitu. Belatungnya udah nggak ada di saya kan? Enggak. Kalau sudah bisa tone down, saya akan lepas. Tapi kalau kamu belum bisa, ini Oke. bentar ya, belum selesai. Ini ada tahap terakhir. I'm Roy Kiyoshi. Lihat deh ntar. Lihat sini, cepet deh. Satu persatu. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Gue lihat sini deh. Lihat tampilannya 1, 2, 3, 4, 5. Lucu ya? 2 orang. That's great. So much better. So much better. Eh, God, yaudah deh, nggak usah. Taruh di atas lagi ya. masih ada nih. Kamu minta, saya mau di atas lagi. Kamu katanya mau dibantu. Mas Ferry-nya harus lawan, Mas. Gak boleh gitu. Bisikan-bisikan itu panggilan yang Mas Ferry jangan ngelawan, tidak boleh ya. Dan itu salah satu bukti saya kalau saya tuh nggak setengah-setengah. Ini boleh di take off orangnya, dibuka mukanya. Looks fresh ya. lebih fresh. Tadi yang pertama masih ingat gak mukanya kayak gimana? Oke. Jimat-jimat ini kita apain? Kita Bro? akan sita jimat-jimat ini. Ini ada jarum loh. Saya serem dengan jarum. Keluar dari badan. Saya mau minta bintang tamu Jovita. bakar. Jovita, kamu bisa tolong Bakar nggak yang hitam. bantu? But is it safe? I think it's safe. Don't It's worry. safe, ya. Ini? Itu lighter. Saya suka lo lihat penampilan baru dia. What do you think, baik? Lebih fresh, lebih nggak menyeramkan, nggak berantakan. Kalau tadi berantakan seperti nggak terurus dan energinya negatif gitu bawaannya. Orang jadi takut. Oh, ini lebih menenangkan ya. Ini lebih menenangkan.
Ditutup itu itunya. Saya tutup ya. Sudah bisa dilepas belum ini? Tergantung dia. Tuh, look fresh banget. Ganteng loh dia. Maksudnya jadi bagus loh. Aura negatifnya dipotong aja langsung berubah dari negatif ke positif. Saya kasihan tangannya sama kakinya pegel. Tapi saya takut kalau misalnya dia berontak, kita terpaksa panggil security. Kita bakar dulu ini kali. Iya, Baru kita kita lepas bakar tangannya. ini. Saya takut sebelum dibakar justru malah dia ngamuk lagi. Ya, nyangka nggak aku bisa gunting rambut orang? Enggak. Kayak awal-awalnya kira cuma main-main gitu loh. That's real. Jovita nyalain dulu baru deketin. Yes, Jadi like nggak that. usah aku pegang ya? Nggak usah, biar ada di meja. Jangan. Nyalain dulu baru deketin. Harus yakin emang bantu orang. Udah hilang semuanya. Mata nyerang orang dan dia tuh Dia udah keluar. matanya langsung berubah lebih tenang. Lebih tenang. Kok bisa langsung kayak Iya, I don't know. Ada yang keluar dari situ ya, Roy? Iya, ada yang keluar dari situ. Oke. Ini bisa dilepas nggak ya kira-kira? Saya khawatir sih kalau melepas ini. Bisa dilepas nggak ya kira-kira? Saya khawatir sih kalau melepas ini dia akan attack orang atau tidak. Tapi saya harus melepas karena saya ngerasanya saya tidak berkeperimanusiaan nggak ya? Atau saya ngerasanya kok kayak saya nggak manusia. Manusiawi. Iya. Kalau kamu udah ngelihat ini aman, kita lepas aja kali. Saya sih melihat dari atas ke yang udah dipotong rambutnya sih fresh. Oke, kita and coba. looks good gitu. Kita coba Tapi- lepas ya. Iya, tapi we never know. Teman-teman standby ya. Tunggu di belakang kalau misalnya Kasian emang, gitu. kalau emang dia nyerang lagi, tolong bantuin. Saya Tapi coba aku lepas suka ya. potongan rambut yang baru. Gak bikin stres. Ini disita, Roy. Disita semuanya. Masuk ruangan isolasi. Yang ini disita ya. Iya. Langsung dibawa aja deh ya. Langsung dibawa aja. Langsung dibawa aja, langsung dibawa aja. Mas Ferry ikut aja, udah ke belakang. Lebih rapih ya. Belajarlah untuk menjadi seseorang yang pemaaf dan rendah hati. Karena disakiti oleh orang lain bukan dengan pribadi yang penuh dengan dendam. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku menyembah sosok gaib demi menang judi. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Bona. Selamat malam Bona. Apa yang mau Mbak Bona ceritakan? Saya judi togel, terus saya sering kalah. Saya jual barang-barang di rumah, lalu saya diusir sama orang tua saya. Oke, setelah diusir karena sering kalah judi togel, apa yang Mbak Bona lakukan? Teman-teman saya sih ngasih saran ya untuk pergi ke orang pintar Supaya saya menang terus. dengan cara apa? Saya pergi ke kuburan, lalu saya di sana mengadakan ritual, lalu saya ya dapat beberapa kali itu saya menang. Saya mengadakan ritual di situ, saya bertemu sosok pocong, kuntilanak, sama ular. Di kuburan? Iya, Waktu di kuburan itu apa yang dilakuin? saya mengajarkan ritual. Ritualnya seperti apa?
Ada kopi, buah-buahan, menyan. Kayak sajen gitu, Iya. serahan gitu. Iya. Oke. Setelah itu jadi sering menang. Iya. Beberapa kali aja sih. Itu sosok kuntilanak, sosok yang lain-lain, pocong. Itu mau nampakkan wujudnya nyata atau hanya rasanya aja ada di situ? Enggak, dia nyata. Nyata? Oke, dan itu masih sampai sekarang dilakuin? Iya. Kalau gitu tujuan kamu datang ke sini untuk apa? Saya mau menghilangkan sosok pocong itu. Sosok pocong itu mau hilangkan dari mana? Mau dihilangkan dari mana? Karena dia sering ganggu saya sampai dia tuh tidur sama saya. Tidur sama pocong? Iya. Sampai sekarang masih? Terus tujuannya mau menghilangkan sosok pocong itu? Iya. Berarti ya bisa kalah terus lagi judinya. Nggak ada masalah sih. Mbak Bona ada masalah di kursinya atau nggak apa-apa? Oke, Mbak Bona, kami mohon bisa tenangkan diri dulu ya, jangan ngeliatin bintang tamu kami. Kami akan langsung ajak Mbak Bona untuk langsung bertemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo. Tahan dulu Mbak Bona. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Bona, dengan tanggal lahir 29 Mei 1989. Dengan nomor rumah 5. Saya mencoba melihat dari sosok Bona, ia kini seperti tidak bisa pergi dari lingkaran hitam. Hal ini dikarenakan perbuatannya yang membuat banyak makhluk gaib menghampirinya. Saya mencium aroma yang sangat negatif sekali. Dan teror-teror yang tidak berkesudahan. Saya melihat di tubuh Bona sosok pocong dan genderuwo. Bona dengan tanggal lahir 29 bulan 5 1989 dan nomor 5. Bona sering kalah judi togel, makanya dia melakukan ritual. Lalu dia sering melakukan ritual kuburan, ketemu pocong, kuntilanak dan lain-lain. Setelah itu sering menang, tapi dia diikuti sosok gaib itu, bahkan dia tidur dengan pocong. Ini malam hari ini dia seperti melata ya, kayak ular gini, Roy. Dia seperti ular. Ular takut garam kan? Ini kenapa ya, Roy? Dia udah langsung kesurupan. Iya. Siti, kamu sudah berada di sini. Oke, Dia datang, Roy. datang. Siti Jasmine, bantuin saya. Siti Jasmine, bantuin saya. Ini mau dipegang, tangkap sama dia. Dah, dapat. Ambilin. Siti Jasmine. Dia udah mulai tahu. Kamu nggak ada apa-apanya sama Siti Jasmine ya. Hold the hands. Yes. Terus gini kan.
Suka ini kan? Kamu udah ketemu Siti Jasmine ya? Dan ini satu buat Siti Jasmine. Tenaganya kuat loh. Enggak. Dia nggak ada apa-apanya. Dia cuma ular sawah. Dibikin ke samping, Bay. Diginin, Bay. Nah, susah tuh dia. Di cleansing dulu. Iya, saya butuh bunga. Dah. Mbak, Dilap dulu. gimana siapa Mbak tadi? Mbak. Sini. Namanya siapa Mbak? Tadi saya belum jelas. Bona. Butuh air. Air Si minum air. dong, tolong. Sebentar. Nggak perlu ya katanya. Hah? Dulu. Rasa telur. Iya. Karena ular kan. Minum lagi silakan kalau mau minum lagi. Ini silakan. Selesai. Apakah ular sawah, siluman ular sawah itu datang lagi atau tidak ya? Siti Jasmine lagi hadir di sini. Bona, Mbak Bona. Ya, Mbak Mono jadi sering judi togel. Lalu kemudian minta semacam wangsit gitu iya, di kuburan. iya, Akhirnya dibantu sama sosok-sosok gaib. iya benar. Ada apa, pocong? Pocong, kuntilanak, sama ular. Paling dahsyat ular Ularnya yang dominan ya? dominan. Oke, terus di rumah tidur bareng tuh? Iya, kadang kalau lagi tidur itu pocong itu suka ada di samping saya. Kamu peluk pocong sebenarnya di guling itu kan? Iya, Kamu spraynya warna hijau kebiru-biruan. iya benar. Dan di sebelah di dalam kamar kamu ada lemari warna coklat dan luarnya jendela. Iya, Betul? betul. Saya melihat penunggu seorang kuntilanak di bagian dalam dapurnya. Saya lihat kenapa ada tangga muter ya. Itu ada tangga muter gitu yang kayak dari besi. Ada di belakang. Di belakang ada seperti itu tangganya. Lalu saya lihat juga, kok ini ada anak kecil? Ini anak kecil siapa ya? Anak kecil itu jadi dulu itu Jujur. yang ngontrak di situ, anaknya meninggal, dikubur di situ. Dikubur di belakang rumah. Iya. Nah, ini semua terkait ini. Saya mau nanya satu hal yang lebih kritis. Kan dihantui, dendam pocong dan peluk pocong segala macam. Masalah partner dan relationship gimana? Apa punya pasangan apa enggak gitu maksudnya saya? Ada. Ada pasangan. Tapi dia nggak sayang kamu ya? Enggak. Tahu dari mana? Kenapa masih dipacarin? Iya, dia selingkuh. Dia? Selingkuh. Dia selingkuh. Iya. Oke, ini ada kaitannya karena dia kecewa sama hubungannya. Akhirnya dia punya energi yang lemah dan frekuensi
Ya, Stres? Stres. Intinya orang kalau stres, gampang banget dimasukin. Makanya kita Hal-hal kalau gaib ya. ketawa, hahaha, susah banget untuk Dimasukin sama banyak kan kalau orang cheerful, ketawa, di mana aja ketawa, membawa aura positif buat orang, juga tidak gampang untuk dimasuki makhluk halus. Iya. Tapi kalau kita murung, apa-apa dipikirin, gimana ya, terus ada sungai, aduh saya pusing nih, terus saya bunuh diri aja deh, saya loncat. Oh, bawaannya jadi ke situ. Itu udah basic, pelajaran basic banget di dunia supernatural. Ini mbaknya, saya yakin Bona itu ada akarnya. Dia itu terabaikan dulu, ya benar, ya. Dan akhirnya baru masuk. Itu penyebabnya. Terus itu main judi togel emang udah lama. Terus memang sering menang sekarang. Enggak juga. Pernah menang Pernah beberapa kali. beberapa kali. Iya. Dapat uang. Bikin ketagihan. Iya. Akhirnya melakukan hal-hal ini supaya menang terus. Itu namanya uang jin dimakan setan. Loh, Hai. Masih di deket-deket aku lagi. Kamu cantik deh. Makasih loh. what's wrong with you? Why did she keep going after me? I don't know. Duduk lagi dong. Semuanya duduk. Mbak Bona, boleh duduk nggak di kursinya, kita terusin lagi Sini ngobrolnya. Mbak Bona, jangan ganggu bintang tamu ya. Mbak Bona. Mbak Bona. Roy, ini sosok yang lain deh kayaknya. Sumpah. Coba saya tarik tangan kamu ya. Gak mau dia ngomong. Jovita, ambil candles. Just kalau urgent. Sorry, salah. It's okay. Just like that. Kamu tetap deket. Saya tidak akan nyakitin wanita. It's okay. Kamu nurut sama saya. Jangan ganggu. Kamu boleh main, tapi jangan ganggu. Dia kerasukan lagi ya. Saya tidak akan menyakiti wanita ya. Saya kasih tahu. Ini dia perlu di cleansing dulu nggak? Kamu perlu cleansing dia Ya. supaya kita bisa lanjutin lagi. Ini pasti ada ikatannya nih Roy sama makhluk gaib ini. Tapi saya senang kamu bisa ngungkapin perasaan kamu walaupun kamu udah jadi makhluk halus. Ini PR banget sih sebenarnya. Mbak Bona udah denger saya. Mbak Bona udah denger saya. Udah, dia udah gak apa-apa kok. Mbak Bona, udah dengar saya. Iya. Silakan ambil. Ada yang terluka tidak? Enggak. Oke, makasih Mbak Bona.
perlu diambil. Kamu ingat kata manipulatif. Hah? Ingat ya, kita bertiga ya. Manipulatif. Jadi nggak bisa dipercaya apapun yang diomongin, apapun yang dijanjiin. Misalnya dia lagi tergeletak, kayaknya udah bangun nih. Pasti bangun langsung. So scary. Tapi itu pas dia lagi dalam bentuk kesurupan kan? Kalau kayak lagi ngomong tadi gitu, Enggak. percaya juga atau nggak usah? Bisikan-bisikan itu yang dia ikutin. Oke. Bisa. Rambutan. Boleh dijelasin, Mbak Bona, ini apa aja dan untuk apa ya? Ini untuk ritual. Ah, Kalau saya minta nomor, apa? kalau saya mau minta nomor, ini untuk ritual. Rambutan. Iya, Kalau mau minta nomor, Nomor togel. iya. togel nomor dia togel. melakukan ini. Pakai itu. Lalu kopinya Ini biasanya saya seduh. seduh. Iya, Mau Bias. diseduhkan tidak? boleh. Seduh kopi. Seduh kopi. Oke, ini tata cara bagaimana bisa dapat Iya. nomor togel gitu ya. Iya. Tapi ini pemirsa tidak untuk dicontoh di rumah dan tidak akan ada hasilnya juga. Maksud saya ini bukan pelajaran ya. Ya nggak sih. Oke. Nah, baunya bau Enak tahu. enak. Iya, Ini dikasih menyan ya. iya. Ini kopi saya seduh buat kasih minum. Kalau rambutannya Ya untuk sesaji. dikasih gitu aja. Setelah itu nomornya datang dari mana? Ya, Nomor yang ada saya kasih kertas. Nanti dia itu. tiba-tiba ada angkanya atau kamu tiba-tiba nulis angkanya? Tiba-tiba saya kayak ngeliat angka terus saya tulis. Ada gambaran angka saya tulis. Sering menang? Enggak sih, cuman beberapa kali. Beberapa kali menang. Iya, Dan bener itu angkanya. benar. Enggak, kamu bohong. Kamu nggak beberapa kali, tapi kamu sering. Jujur sama saya. Iya. Lebih dari 5 kali ya? Ya sering dong. Mbak, tahu nggak resiko main gini-ginian apaan? Kalau memang udah waktunya tiba-tiba udah gak dimainin lagi, dia akan mencari kamu untuk melakukan lagi dan bahkan taruhannya adalah nyawa. Beberapa kasus sudah dilaporkan meninggal secara tiba-tiba dalam melakukan pesugihan atau melakukan tradisi-tradisi kuno untuk supranatural. Itu jadi emang makan diri sendiri ya, Rod? Pasti makan badan dia sendiri. Suaminya juga udah nggak ini. Keluarganya jadi keganggu juga. Bisa kemana-mana, bukan cuma dia doang ya. Cuma dia doang. Oke. Seperti apa ritual kita butuh kopi ya? Iya. Aku mau nanya deh. Silakan. Mbak Bona ini mulai ritual kayak gini, awal mulanya kenapa? Karena patah hati atau emang karena iseng atau Karena gimana? kalah terus, jadi saya jual-jual perabotan di rumah sampai orang tua saya tahu, saya diusir. Lalu ya udah saya minta maaf sama orang tua, diperbolehkan lagi saya di rumah. Tapi akhirnya saya masih penasaran, temen ngajarin saya buat ritual ini. Nggak awal mulai main judi togelnya itu karena apa? Hobi. Oh, Hobi. Jadi Iya. emang karena menang atau kalah, penasaran, keterusan. Iya. Akhirnya jadi kebiasaan. Oke, ini udah ada kopi, udah ada
menyan dan rambutan seperti apa ritualnya? Boleh dipraktekkan nggak? Ini saya minum. Ya, Saya butuh pisau untuk membelek rambutannya. Dia tuh setengah on off gitu ya. Splitnya cepet ya. cepet banget. Split dari A ke B langsung cepet. Begitu kosong langsung set masuk. Iya, kosong set masuk, kosong set masuk. Dan ini beda-beda ya, ada yang kuntilanak, ada yang pocong, ada yang ular gitu ya. Iya. Itu panas. Orang. Ini nggak sadar nih dia ngelakuin ini. Bye. Yes. What? Rambutan. Coba help me. Saya ambil rambutannya ya, saya mau lihat. Oke. Kopi panas diminum, bara yang nyala dipegang. Aduh. Kayak umurnya masih muda deh. Masih sakit banget. Kamu mau saya belah Potong, rambutan? belah rambutan. Saya ambil rambutannya ya. Darah. Oh, rambutan Darah. warna merah ya, darah. Ini bukan warna rambutan itu. Ini di pisaunya ada darah. Banyak loh. Darah semuanya. Pertanda jelek, boy. Ini darah semua. Tuh. Berdarah. Semuanya berdarah ya, boy. Terus sekarang serahin aja ke dia mau apa sekarang. Coba saya ingin tahu motivasi dia kenapa. Saya belum bisa tisu bang. Oh. Ini aja deh. Ini aja. Sekarang kamu mau apa, Mbak Bona? Ini kok bisa ada darahnya ya, Roy? Sekarang kamu mau apa, Mbak Bona? Ini kok bisa ada darahnya ya, Roy? Iya. Iya, aneh banget ya. Iya. Darah. Mbak Bona mau apa sekarang? Bahaya. Ya. Dan saya mau biar nggak diganggu aja sama makhluk-makhluk itu. Biar nggak diganggu sama makhluk halusnya. Ada pocong, kunti, sama ular itu. Iya. Saya bisa membantu menghilangkan, tetapi saya tidak bisa menjamin kehidupan kamu selanjutnya. Karena kamu yang bawa diri. Saya bukan Tuhan, saya bukan malaikat, saya hanya orang biasa yang menjembatani saja.
Jadi setelah ini lepas, kalau kamu masih bandel dan masih ngikutin suara bisikan gak jelas dan whispering yang aneh-aneh, saya lepas tangan. Mbak Bona tahu tapi ada darah di rambutan-rambutan ini. Enggak, Nggak pernah dibuka ya? nggak pernah. Dan ini ritual-ritual ini masih terus dilakuin. Udah jarang sih. Kita belum sempat lihat ritualnya ya. Iya. Ritualnya seperti tadi ya, minum kopi terus Iya, sembuh-sembuh. kadang kalau lagi ritual gitu Toto nggak sadar. Nggak sadar apa yang dilakuin. Iya, Oke. Terakhir melakukan ritual ini kapan? sudah beberapa Minggu lalu? bulan. Enggak, Bulan lalu? 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu masih melakukan ini. Oke. Dan sosok makhluk-makhluk gaib ini, pocong, kunti, dan ular itu datang selama 2 bulan terakhir. Iya, mereka selalu datang. Ada Kalau- hubungannya nggak karena dia berhenti ritual, Roy? Ada hubungannya tentu pasti ya. Ritual dengan hantu-hantu seperti itu muncul. Dia sempat tidur kuburan nggak? Tidur di kuburan juga ya? Pernah sekali. Nggak heran sih. Sangat-sangat nggak heran. Ih. Darah dari mana ya? Mbak Bona. Mbak Bona, Iya. saya kasih kamu cleansing untuk kamu minum dan saya jamin kamu akan lepas selepas-lepasnya sampai dari badan sampai dari luar, dan aku jamin 100% ini akan mengelunturkan. Tapi ini bukan semacam kayak apa ya, jualan atau apa, no. Ini cuma air yang sudah diracik dan ada sedikit kode-kodenya. Minum sekarang sampai habis. Sampai habis. Lagi. Lagi sampai habis. Habisin. Mudah-mudahan setelah malam hari ini semuanya selesai di sini ya Mbak Bona ya. Tidak melakukan ritual lagi, dan sosok pocong, sosok kuntilanak, dan sosok siluman ular yang selama ini datang di hidupnya Mbak Bona bener-bener bisa hilang dan lepas. Dan ya awalnya ini semua kan karena Juni togel ya, sampai diusir dari rumah. Jadi pangkal permasalahannya adalah karena Kalah terus. kalah apa? Kalah judi. Kalau nggak main judi, ada gini-ginian nggak? Enggak. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Gak ada. Saya pengen Mbak Bona hidup lebih benar, lebih bagus lagi, dan gak usah togel-togelan. Mbak Bona selain itu hobinya apa lagi sih? Cuma judi aja sih. Hobinya judi. Wah, bisa dihilangin. Pengennya sih ya. Tapi Ya masih diganggu sih, saya bingung kan. pernah coba berhenti, Udah nyoba. baik-baik aja kan? Tapi Ya mudah-mudahan masih ini ada kesibukan baru, ada hobi yang baru, sehingga Mbak Bona lupa sama kebiasaan lama dengan judi yang akhirnya membawa Mbak Bona ini malah menggunakan ritual-ritual seperti ini. Ada lagi mau disampaikan nggak, Jovita? Ya, nggak ada sih, udah cari hobi baru. Hobi baru sebagai distraction ya. Iya. Oke Mbak Bona, kami harap yang terbaik ini boleh dibawa, jangan lupa dihabiskan. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Jika
Jika kamu percaya dengan segala sesuatu yang berjalan dengan singkat dan melihat keindahan semata, kamu akan mengalami rasa penyesalan dari perbuatanmu. Kamu yakin masalahnya Bona selesai malam hari ini di sini? Belum. Jangan-jangan ada lokasi tumbuh-tumbuhan yang lain yang dijadikan alat ritual dia. Dan ini ritual supaya manggil wangsit, minta Iya. wangsit untuk masang toge. Ya, di betul. dia. Saya lihat di rumahnya masih banyak ritual-ritual yang disediakan untuk togel-togel judi-judi seperti itu. Termasuk sosok pocong yang selalu ada. Termasuk sosok pocong itu. Saya ngeliat di satu kamar lokasi rumah seperti itu. Emang Tapi di kita kamar harus ya? melakukan penelusuran. Oke, kalau gitu setelah ini Frisly dan tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Bona. Pemirsa, sekarang kita udah sampai di depan rumah partisipan kita, Mbak Bona, dan saya akan membantu permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Bona. Permisi, Mbak. Iya, sebentar. Di sini Mbak, saya Frisly ya. ya. Saya boleh. Silakan dulu. Iya Mbak, makasih. Mbak pakai masker sama clip-on dulu ya. Kak Sri, aku minta tolong masker sama clip-on ya. Oke. Tunggu deh, aku kayak ngeliat pocong ya di belakang situ. Gak apa-apa, soalnya dia udah hilang tapi tadi lewat doang gitu. Pas tadi aku masuk malah ada sosok pocong di situ. Iya Mbak, Mbak biasa ngelakuin ritual di rumah ini juga ya? Iya. Soalnya dari awal tadi saya masuk juga auranya nggak enak banget sih Mbak. Iya, jadi aku kan sering pasang togel, terus sering kalah, jadi aku suka tadi disuruh teman, terus aku ngadain ritual. Oh jadi melakukan, oh minta ke makhluk kayak gitu? Iya, iya jadi saya sering. Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Siapa tuh? Bentar ya. Sudah. Ditutup. Kasih. Mana jadi dulu? Mas Teri. Kalian bayar utang? Bentar mas, saya belum ada dananya. Nanti kalau misalkan udah ada saya bayar. Dari kemarin nanti. Ya mau gimana lagi mas, saya belum ada. Lu usaha buat bayar. Mas agak kesituan mau. Kenapa emang? Ada tamu nggak enak? Udah tamu Ada nggak enak ya. urusan kami sama kamu. Penting bayar utang lo. Iya nanti saya bayar kalau udah ada. Utang lu itu udah lama, udah bertahun-tahun. Bunganya juga udah banyak. Saya bayar mas pasti. Ngesel. Cukup buat maaf. Pasti saya bayar. Hei. Perempuan nih. Kenapa emang? Lu siapa? Nggak mesti kasar kayak gini juga kali. Gak ada urusan sama lo ya. Emang nggak ada urusan sama gua, cuma lu lihat ini perempuan. Kenapa rupanya? Lah nggak bisa kayak gitu loh mas. Udah pulang balik gara-gara dia. Ya udah tapi nggak kayak gitu juga dong mas. Iya, tunggu. Gua nggak ikut campur. Ini masalahnya apa sih? Hah? Dia nggak bayar utang. Lo dengar? Jadi kalian jangan ikut campur. Oke. Bisa nggak diselesain nggak saat ini aja? Udah setiap kali, udah berapa kali kami datang kemari? Tapi kalau main fisik Begitu juga juga. bisa jadi masalah juga dong mas. Gak ada urusan. Ngerti? Mas ini gimana nih mas? Tolongin dong kak. Oke. Ini coba kita tenangin dulu, kita obrolin dulu. Urusannya apa? Ya kita diobrolin dulu ya. Lo bayar dulu. Iya. Kita ngomongin dulu. Bayar. Emang ada apa sih mbak? Jadi saya ada utang sama mereka, cuman saya belum bisa bayar udah jatuh tempo. Oke. Ya udah sekarang kita lanjutin pembersihannya. Nggak bisa mbak. Terus? Lain kali aja. Kalau gimana? Tapi kan aku juga ngerasain aura yang nggak enak. Takutnya juga Mbak Bona kenapa-napa. Enggak, saya udah nggak mood, saya mau istirahat. Mbaknya pulang aja nggak apa-apa. Tapi kan saya datang sini buat Mbak Bona, buat Iya, nemenin Mbak lain Bona. kali aja ya mbak. Maaf. Saya lagi nggak enak. Kak Sri,
Ya. Kak, ini gimana ya Mbak Bonanya nggak mau, katanya dia nggak mau gara-gara yang masalah tadi. Dia nggak mau lanjutin. Nggak mau, tapi emang harus Kak, karena auranya juga negatif banget. Maksudnya aura dari si Dari rumah ini. Aku boleh minta tolong nggak? Coba kamu bujuk deh. Boleh deh. Kita minta tolong ya. Maaf Mbak Bona, saya boleh bicara sebentar nggak? Mbak. Iya udah ya, kakak tanya nanti. Mbak, kita kan datang ke sini emang buat nolongin Mbak Bona. Terus aku juga takut sampai Mbak Bona kenapa-napa dari ritualnya Mbak Bona dan sebagainya gitu. Jadi nggak apa-apa ya Mbak, saya tetap nolongin Mbak Bona. Iya, nggak apa-apa sih Mbak, saya juga udah pusing digangguin sama hantu pocong itu. Hantu pocong? Iya. Jadi saya diteror sama pocong itu. Ya gara-gara saya mengadakan ritual itu Mbak. Oke, jadi dari ritual itu emang Mbak Kita Bona lagi juga coba diganggu terus ya sama si supaya pocong. Iya, saya Udah. selalu digangguin. Ini Mbak Bona udah baik-baik aja, udah bisa. Udah. Yuk. Biar cepet juga, boleh tunjukin ke kita nggak di mana ruang ritual Mbak Bona? Aku biasa di atas. Di atas. Yuk. Oke. Silakan. Ini Mbak tempatnya. Iya, saya biasa di sini. Ini buah-buahnya aku boleh minta tolong dibelah nggak? Tapi jangan sampai kesentuh tangan ya. Karena pemirsa, yang aku lihat aura di sini tuh benar-benar pekat dan aku ngerasa sumber aura itu ada di buah-buah yang ada di sini. Aku minta tolong kakak. Tapi nanti masih diganggu nggak saya Mbak? Saya udah waktu itu sudah ke Roy Kiyoshi. Nah, terus tapi masih dihantui lagi saya. Karena Kak Roy bilang ada sesuatu di lemari. Jadi itu yang harus kita cari itu Mbak. Tapi tenang aja, nanti ini kita netralin. Jangan sampai kesentuh ya Kak buahnya. Oke, kita lihat ya. Ada darah ya? Biasa jadi hati-hati Kak, jangan sampai kesentuh. Coba yang lain nih. Iya, iya, iya. Tuh, ada lagi. Kok warna rambutannya aneh? Darah nih. Iya, iya. Oh iya. Tuh. Oke pemirsa, ini yang saya maksud auranya itu ada di dari buah-buahan ini. Mbak, saya mau nanya deh. Mbak udah lama nggak ritual lagi ya? Mbak? Mbak? Mbak Bona? Kasri, Kasri. Ini udah bukan Mbak Bona lagi. Oke pemirsa, yang aku rasain dan kenapa di buah-buah ini bisa ada banyak cairan darah, karena kayaknya Mbak Bona ini udah lama nggak melakukan ritual. Jadi makhluknya itu marah. Ini maksud kamu dia kerasukan? Iya, iya, Kak. Ada yang mau kamu sampein nggak? Pergi kamu. Pergi kamu. Oke pemirsa. Rumah saya. Oke. Makhluk ini kayak nggak suka sama keberadaan kita. Kayak kita netralin aja. Aku takut Mbak Bonanya kenapa-napa. Aku minta tolong garam dan air ya. Pergi kamu. Kak tolong pegangin tangan sebelah sana ya Kak. Maaf. Ini dia nggak nyerah aku. Enggak, Soalnya dia tadi ngeliatin aku. Iya, iya, iya Kak. Karena dia marah. Karena kakak yang ngancurin Ini genggamannya rumahnya. sakit banget.
minta tolong disita ya Kak barang-barangnya. Mbak Bona? Mbak Bona udah sadar? Oke, Mbak, yang aku lihat makhluk tadi itu ngerasa marah ke Kasri juga terutama karena memang tadi yang ngehancurin tempatnya ini Kasri, jadi dia ngerasa keganggu karena kita tadi ngotak-ngatik tempatnya. Mbak, saya masih ngerasa ada yang ngeganjel dan yang Kak Roy bilang lemari itu juga saya belum temuin. Masih ada sesuatu yang Mbak simpan? Ada sih, Mbak. Ada? Iya. Tapi bukan di ruangan ini? Iya, bukan. Tapi jangan, Mbak. Mbak, saya takut. Enggak, Mbak tenang aja karena saya datang ke sini emang buat nolongin Mbak Bona. Jadi Mbak tenang aja, nanti saya yang netralin, nanti kita sita juga semuanya. Jadi Mbak tenang aja, Mbak tinggal kasih tahu saya di mana tempatnya. Jangan, Mbak, saya takut benar. Iya, saya nanya Mbak Bona masih mau digangguin? Enggak sih. Enggak. Saya pengennya Ya udah. terbebas dari itu. Nah, kalau tapi mau- saya takut, Mbak. Oke, kalau Mbak Bonanya mau terbebas, ini semua nanti saya minta sama tim saya buat disita. Nah, saya juga perlu tahu benda itu di mana. Nanti biar saya sita, ya. Tunggu deh, Bang Ucen. Itu aku ngeliat pocong di situ. Mbak, ayo Mbak. Bang Ucen. Iya, nih. Nggak ada. Tadi aku ngeliat ada di sini. Aku ngeliat ada sosok pocong di sini, tapi dia kayak mungkin dia cuma usil atau emang dia mau ngarahin aku ke sesuatu, aku kurang tahu juga. Dia emang ganggu terus, Mbak. Jadi sosok itu yang tadi Mbak Iya. ceritain ke saya juga? Iya. Oke, jadi pemirsa sekarang kita harus cepet-cepet deh cari. Ayo Mbak, di mana? Di sana, Mbak. Ayo. Jimatnya ada di mana, Mbak? Gak usah deh, Mbak. Saya takut. Mbak nggak usah takut. Saya di sini emang mau ngebantuin Mbak. Ya. Ya, tapi gak usah deh. Gak apa-apa. Oke pemirsa, ini aku ngerasa aura yang gak enak juga di sini. Jadi aku minta tolong sama Kak Sri kalau Mbak nggak mau. Kak Sri, Ya. Kak, aku ngerasa ada sesuatu di sini. Aku nggak tahu apa. Aku minta tolong Kakak bantuin aku cari ya. Soalnya Mbaknya takut. Nggak apa-apa Mbak, di sini aja. Nggak usah jauh-jauh dari saya. Saya di sini mau ngebantuin Mbak ya. Benda. Iya benda. Saya auranya bener-bener berasa banget. Aku takut itu tempat dari si sosok pocong yang selalu ngegangguin Mbak Bona ini. Gak ada. Tapi auranya bener-bener pekat Tika di sini, makin berasa nggak enak aku. Ini Kak Sri, tunggu deh. Ini lemari yang dimaksud Kak Roy ya? Kak, aku boleh minta tolong keluarin nggak ini? Iya, aku ngerasa tadi pasangan aku megang kayak ada setruman gitu pemirsa. Aku ngerasa energinya itu dari sini. Oh ini lemari coklatnya Mbak? Iya. Soalnya Kak Roy juga ngasih tahu kalau di rumah Mbak Bona ini ada lemari coklat. Coba Kak Sri kita buka. Mana? Ada nggak Kak? Iya, Mbak. Ini pegang nggak apa-apa? Nggak apa-apa Kak. Coba keluarin. Coba sini Kak. Nih. Oke, ini nomor-nomor. Ini nomor-nomor togel ini. Fris, bentar. Nih. Kenapa Kak, ada apa nggak? Apa itu? Sorry Kak. Ya pemirsa, jadi selain ada kertas togel tadi, ini juga ada kayak batu yang dililit dengan kain. Mbak, ini jimatnya ya? Iya. Aku minta tolong siapin garam. Aku mau netralin ini dulu. Oke. So, aku ngerasa ini auranya emang bener-bener gak enak pemirsa. Tapi sosok pocong yang tadi aku lihat itu aku belum nemuin lagi di sini. Harusnya tuh kalau emang ini adalah tempat dari si sosok pocong, harusnya emang dia bakal nunjukin diri dia ketika jimat ini saya temuin. Oke pemirsa, ini harus kita sita karena aku juga takut Mbak Bona kenapa-napa. Kak Tri udah? Sini Kak.
Kita masukin ke sini aja. Ini semuanya nanti dibawa ya, Kak? Oke. Tapi aku ngerasa masih ada yang aneh ya. Mbak Bona yakin nggak nyimpen Mbak Bona? Pemirsa, sosok pocong yang dari tadi ngikutin aku dan dia juga nunjukin sosoknya, sekarang dia ada di tubuhnya Mbak Bona. Mbak. Kak, aku tahu deh kenapa sih sosok itu ngegangguin Mbak Bona terus, dan dia juga tadi kayak nutupin sesuatu dari mulai di atas megang-megangin. Aku yakin banget tempat pocong itu ada di kalungnya Mbak Bona. Jadi yang perlu kita netralin selain jimat-jimat ini semuanya, aku perlu ngambil kalung ini. Mbak, oke. Pemirsa, sosok ini emang negatif dan dia ngerasa ngelindungin tempatnya. Dan aku tambah yakin dengan dia kayak gini, aku tambah yakin kalau sosok itu ada di kalung ini. Aku boleh minta tolong, Kak? Aku pegangin. Pegangin. Ya? Oke. Oke pemirsa, ini harus buru-buru kita netralin. Kasih aku minta tolong kakak ambilin palu sama kain, biar aku yang pegangin mbaknya. Tolong ya, Kak. Oke pemirsa. Ini palu kain. Iya. Jimat itu tolong taruh di atas kain, tolong dihancurin ya, Kak. Hancurin, Kak. Iya. Kenapa, Mbak? Mbak. Kak Sri, bantuin aku, Kak. Oke. Oke pemirsa, ini tadi Mbak Bona muntah darah, itu tandanya juga makhluk-makhluk yang ada di jimat itu udah berhasil saya netralkan. Ini kayaknya Mbak Bona nggak sadar juga. Pemirsa, ini pembelajaran untuk kita. Melakukan judi itu aja udah salah, ditambah Mbak Bona melakukan ritual untuk meminta kepada mereka. Jadi jauhi melakukan ritual dengan tujuan apapun. Ayo Kak, kita bawa aja Mbak Bona. Mbak sadar Mbak? Ini udah agak sadaran nih. Ya Mbak, yuk. Jangan di sini nanti. Kak, nanti semuanya tolong dibawa ya Kak ya. Yuk Mbak. Pemirsa Menembus Mata Batin, malam hari ini dua partisipan telah hadir di studio, yaitu Ferry dan juga Bona. Ferry, dia melakukan hal mistis dan malam hari ini dirubah image-nya. Ya karena ya ini satu hal yang baru dan Roy coba untuk membantu partisipan kami secara total sehingga ada pemotongan rambut di sini. Sementara Bona, dia melakukan ritual untuk mendapatkan wangsit masang judi togel yang menjadi kebiasaannya. Tanggapan kamu, Roy? Ferry dan Bona. Sama-sama serem dua-duanya. Bona nempelin di sini semua. Itu kan rasanya ada yang aneh ya. Kayaknya menyerap energi seperti itu. Tapi kalau untuk si siapa tadi? Ferry, saya cukup senang sekali dengan hasil guntingan rambut saya. Terlihat lebih fresh dan terlihat lebih baru mukanya dan nggak kayak orang stres atau orang yang finansialnya rendah seperti itu. Dan ini terlihat lebih memberikan sugesti positif. Iya pasti kalau orang ngaca bagus, wah jadinya semangat. Jovita, ada komentar? Nah ini sih tadi serem aja yang Bona itu paling serem menurut kamu. Kamu baik-baik aja tapi? Baik-baik Begitu aja. dia deket kamu? Iya itu creepy banget sih. Ya mudah-mudahan sih nggak ada yang ikut dari sini ya. Ah mudah-mudahan sih. Iya, dia aman nggak? Aman Pulang dong, dari sini aman banget. Beneran ya? Bener. Jadi panik. Jovita Karen, kalau ada apa kabarin kami ya. Ya mudah-mudahan kamu baik-baik aja dan sukses untuk semua rencana baiknya. Roy Kiyoshi, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Keterangannya malam hari ini. Pemirsa, jangan pernah meminta bantuan pada setan. Walau begitu banyak kesulitan, jangan termakan apa yang dijanjikan. Karena itu justru malah membuat Anda semakin terjerumus ke lubang kesesatan. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya akan selalu kami sajikan di sini dalam Menembus Mata Batin.